Lanjut lagi bosku. Bab 35-36. CEO dingin dan gadis malang. Sean mengecup pucuk kepala sang istri dan tersenyum. Aku yang harus berterima kasih padamu yang sudah mau menjalani pernikahan ini dengan sesungguhnya, jawab Sean. Ya mas. Ayo kita sarapan, Sean menarik kursi untuk Anaya. Mereka sarapan dengan lahap, hanya dentingan sendok yang beradu dengan piring yang terdengar. Oh ya Nay, surat perjanjian kita kamu taruh di mana? Tanya Sean yang mengakhiri sarapannya. Ada di kamar di dalam laci nakas mas, kenapa emangnya? Tanya Anaya meminum jus jeruk yang sudah disiapkan oleh Sean. Mau aku robek? Perjanjian itu kan udah gak berlaku lagi, ucap Sean. Biarin aja mas, orang aku belum tanda tangan, jawab Anaya enteng. Serius? Kenapa? Tanya Sean menatap sang istri yang sudah menyelesaikan sarapannya. Gak tahu. Males aja waktu itu, kila Anaya. Oh. Anaya hendak mengangkat piring kotor ke belakang namun tiba-tiba Sean menariknya dan duduk di pangkuannya. Mas. Aku mau bawa piring kotor ini ke belakang, ucap Anaya dengan terbata-bata. Biarkan saja sebentar lagi para pelayan akan datang, biarkan mereka yang membereskannya, bisik Sean menyembunyikan wajahnya di tengkuk Anaya. Mas. Geli, ucap Anaya sedikit menggigit bibirnya menahan suara laknatnya. Aku menginginkannya, bisik Sean dengan suara serak, dan langsung menggendong Anaya ala bridal style menuju kamar mereka. Anaya mengkaitkan kedua tangannya di leher Sean karena takut terjatuh. Dia menatap pria tampan itu dari jarak begitu dekat. Rasanya ia sedang bermimpi memiliki suami yang begitu sangat sempurna parasnya. Apa yang kamu pikirkan, Ham? Ujar Sean saat ia memasuki lift menuju kamar mereka. Anaya gelagapan terciduk sedang mengagumi sang suami. Tidak aku hanya apa? Ham. Sean mengecup B1 bir istrinya sekilas karena gemas dengan kelakuan Anaya. Mas turunin, rengek Anaya. Tidak. Tapi aku berat mas, jawab Anaya yang merasa tak nyaman dalam gendongannya Sean. Lah begitu malu karena diperlakukan seperti ini. Aku tak merasa kamu itu berat, jawab Sean menatap sang istri dalam membuat Anaya semakin salah tingkah. Saat pintu lift terbuka Sean langsung membawa sang istri ke kamar mereka bukan kamar yang mereka tempati semalam. Sean mendudukan Anaya pelan suara ranjang mereka dengan perlahan. Sean menatap sang istri dengan pandangan sayu. Perlahan Sean merebahkan tebu Anaya dan mengum lembut B1 bir yang sudah menjadi candunya itu. Jadilah pagi itu mereka kembali menyatukan diri saling memuempatkan satu sama lain. Sean mengecup kening sang istri setelah melepaskan penyatuan mereka. Nafas mereka saling memburu. Pria itu membawa tebu sang istri ke dalam P3 lukanya. Dia melirik sekilas jam di atas nakas lalu tersenyum 3 jam ia menggagahi sang istri. Lah menatap kembali wajah sang istri yang terlihat begitu kelelahan melayaninya. Anaya kembali tertidur dalam dekapan Sean membuat pria itu tersenyum bahagia. Akhirnya ia bisa menjadikannya istrinya yang sesungguhnya semenjak tadi malam. Maafkan aku membuatmu kelelahan, bisik Sean walau ia tahu tak didengar sang istri yang sudah masuk ke dalam dunia mimpinya. Sean makin mempererat pelukannya dan mengusap lembut surai sang istri yang berantakan. Aku janji takkan melepaskanmu Naya, ucap Sean dalam hati. Sean melepaskan pelukannya dengan perlahan lalu mengambil jubahnya lalu berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Sebelum itu ia memastikan sang istri tidur dengan nyaman lebih dahulu.
Setelah selesai dengan ritual mandinya, pria itu memakai pakaiannya lalu mengambil laptopnya dan duduk di sofa menghadap Ran, yang mereka. Sean tersenyum melihat sang istri tertidur dengan pulasnya. Dia membuka laptopnya dan membaca email yang dikirim Morgan padanya tadi pagi. Pria itu mengeraskan rahangnya saat membaca email dari Morgan. "Sid, aku takkan mengampunimu," desis Sean mengepalkan kedua tangannya. Sean menghubungi Morgan sang asisten, untuk mengurus kecurangan yang dilakukan oleh salah satu direktur perusahaannya. Pecat dia dengan tidak hormat lalu sita semua asetnya, kekayaannya, klik. Sean mengusap wajahnya dengan kasar, ia tak menyangka Pak Dharma, ayah dari Jessica, melakukan pencucian uang di perusahaannya. Selama ini ia tahu pria parubaya itu bekerja sangat jujur. Entah apa yang ia pikirkan sehingga melakukan hal yang akan menghancurkan karirnya selama ini. Sean menatap sang istri yang menggeliat dari tidurnya. Pria itu meletakkan laptopnya lalu berjalan menuju ranjang di mana sang istri tengah membuka mata mencari keberadaannya. "Sudah bangun?" ucap Sean mengusap pucuk kepala sang istri dengan lembut. Anaya mengangguk pelan dan tersipu malu. Wanita itu mengeratkan selimut yang menutupi tubuhnya bagian dada ke bawah. "Mau mandi?" tanya Sean. "Ya," jawab Anaya. Sean mengangkat tubuh sang istri membuat Anaya terpekik akibat kelakuan sang suami. "Mas, apa yang kamu lakukan?" pekik Anaya. "Membantumu ke kamar mandi," jawab Sean. "Aku bisa sendiri mas," ujar Anaya. "Kamu yakin bisa berjalan dengan baik, Ham?" bisik Sean membuat Anaya melotot. Lah baru ingat jika sang suami menggempurnya dalam waktu yang cukup lama. Sean mendudukkan Anaya di kloset kamar mandi dengan perlahan. "Apa masih sakit?" tanya Sean. "Sudah tidak terlalu mas," jawab Anaya. "Syukurlah. Mau berendam dulu?" Sean menunjuk bathtub yang sudah ia isi dengan air tadi. "Tidak mas, aku mau langsung mandi saja," elak Anaya. "Baiklah, aku keluar dulu, kalau sudah selesai kamu panggil saja ya," ucap Sean mengecup pucuk kepala Anaya. "Ya mas." Anaya melihat punggung sang suami yang hilang di balik pintu kamar mandi. Sebuah senyuman terukir di B1 birnya mengingat perlakuan Sean padanya. Lah merasa diratukan oleh Sean. Wanita itu bangkit dari duduknya menuju shower, dengan langkah perlahan karena up 3M-nya sering awiki masih terasa sedikit perih. Setelah selesai dengan ritual mandinya, Anaya menyembulkan kepalanya di balik pintu kamar mandi, memanggil Sean untuk minta tolong diambilkan handuk kimono miliknya. Namun tak ada sahutan sama sekali dari pria itu, Anaya memutuskan membalut tubuhnya dengan handuk. Wanita itu melangkah dengan perlahan keluar dari kamar mandi bersama dengan Sean memasuki kamar membawakan segelas susu. "Sudah selesai?" tanya Sean meletakkan susu itu di atas nakas. Anaya mengangguk pelan. "Sudah mas," jawab Anaya. "Bajumu sudah aku siapkan di ruang ganti," ujar Sean tersenyum tulus pada sang istri. "Hah? Harusnya aku yang menyiapkan bajumu mas, bukan malah sebaliknya," jawab Anaya merasa tidak becus menjadi seorang istri. "Untuk hari ini, setelah aku kembali bekerja, kamulah yang menyiapkan pakaianku. Hanya pakaianku, tidak dengan yang lainnya, kamu istriku bukan pembantuku," ucap Sean. "Tapi, tak ada penolakan Naya," tegas Sean. "Berpakaianlah, kita ke kantor sebentar, setelah itu aku akan membawamu ke suatu tempat," timpal Sean dan diangguki oleh Anaya. Setelah Anaya menghilang di balik pintu, ponsel Sean berdering panggilan masuk dari sang ayah. "Sean ke kantor sekarang." Bab 36.
Sean menatap sang istri dengan tatapan tak berkedip saat melihat sang istri yang baru saja keluar dari ruang ganti. Pria itu terpesona dengan kecantikan sang istri makin bertambah setelah menjadi istrinya seutuhnya. Ger 4B. Sayang. Gak usah dandan begini saja sudah sangat cantik, bisik Sean yang tiba-tiba memeluk Anaya dari belakang saat wanita itu sedang menyisir rambutnya. Anaya meletakkan sisirnya di meja rias seketika wajahnya merona saat dipuji demikian oleh Sean. Aku hanya memakai bedak tipis-tipis dan lips gloss mas, jawab Anaya jujur, karena dia memang tak bisa berdandan seperti wanita kebanyakan. Aku mencintaimu. Bisik Sean lalu mengecup pipi Anaya yang sudah memerah menahan malu dengan gemas. Aku juga mas, jawab Anaya lirih. Sudah siapkan. Sebentar. Aku pakai bedak dulu, jawab Anaya melepaskan pelukan Sean. Kan aku sudah bilang begini saja udah cantik sayang. Ucap Sean yang tak rela sang istri lebih cantik lagi. Lata ingin kecantikan sang istri dilihat orang lain. Sudah selesai. Ujar Anaya menatap penampilannya di cermin dengan senyuman merekah. Naya. Ini overdosis banget cantiknya, ucap Sean kembali memeluk sang istri dari belakang. Aku gak mau buat kamu malu dengan penampilan aku yang kucel mas, jawab Anaya. Tapi aku gak mau kamu dilirik pria lain Naya, ujar Sean menyembunyikan wajahnya di ceruk leher sang istri. Yang penting hati aku untuk kamu mas, jawab Anaya membuat pria arogan itu tersenyum. Baiklah kita berangkat sekarang. Ujar Sean melepaskan pelukannya dan merangkul P1 Gang sang istri dengan posesifnya. Keduanya berangkat menuju kantor Sean, karena Anaya belum masuk kuliah semenjak klarifikasi hubungan mereka. Tapi Anaya tetap kuliah melalui daring agar tidak tertinggal materi kuliah. Mas, katanya kamu gak akan ngantor beberapa hari ini, tanya Anaya saat Sean sudah melajukan mobilnya. Maaf ya sayang karena gak bisa menepati janjiku, tapi kali ini perusahaan dalam masalah salah satu direktur perusahaan cabang terlibat pencucian uang. Jadi aku harus selesaikan itu dulu tinggal keputusan dari aku saja lagi semua udah diurus sama Morgan, jawab Sean melemparkan senyumannya pada sang istri. Kalau gitu kamu sibuk banget dong mas, aku gak usah ikut saja kalau begitu, jawab Anaya yang tak mau mengganggu sang suami bekerja. Tapi aku sudah janji sama kamu bawa kamu ke suatu tempat hari ini, ucap Sean menggenggam tangan sang istri lembut. Lain kali bisa kok mas, yang penting perusahaan kamu dulu, jawab Anaya tulus. Kamu benar gak apa-apa, ucap Sean memastikan sang istri tak kecewa dengannya. Gak apa-apa mas, kita masih punya banyak waktu kan. Jawab Anaya. Makasih sudah mengerti keadaanku Naya tapi kamu tak mau menurunkanmu di jalan. Kita tetap ke kantor nanti kamu bisa menunggu di ruanganku saja, ucap Sean lalu mengecup punggung tangan wanitanya itu dengan penuh cinta. Sudah tugasku mas, jawab Anaya tersenyum tipis. Lah sungguh bahagia telah menjadi istri sesungguhnya dari seorang Joseon Alatas. Kamu nanti daring di ruanganku saja ya, ucap Sean yang teringat akan jadwal kuliah sang istri. Lia mas. Jawab Anaya. Tak lama mobil Sean tiba di depan kantornya disambut langsung oleh satpam yang akan memarkirkan mobilnya nantinya. Setelah keluar dari mobil seperti biasa Sean menyerahkan kunci mobil kepada satpam agar diparkiran. Pria itu menggenggam tangan sang istri memasuki lobi kantor. Namun langkahnya terhenti saat melihat sosok yang sangat ia benci. Sean. Seorang wanita berjalan menuju Sean, dengan berlinangan air mata dan berusaha memtigaluk Sean. Namun pria itu mundur ke belakang. Sean menatap tajam wanita itu,
tak ada rasa iba sedikit pun di hati Sean saat melihat kondisi wanita itu yang biasanya glamor kini tampak acak-acakan. Anaya memperhatikan wanita itu, ada rasa takut di hatinya jika wanita itu kembali berusaha mendekati Sean. Anaya mempererat genggaman tangannya. Menyadari itu Sean langsung merangkul pinggang sang istri untuk memperlihatkan jika Anaya adalah miliknya. Sean, itu memang pantas ayahmu dapatkan daripada ia aku laporkan pada kepolisian, jawab Sean dengan raut dinginnya. Tapi Sean, aku mau kamu memaafkan ayahku, ucap wanita itu memohon pada Sean dengan menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Pergilah Jessica. Harusnya ayahmu berpikir dua kali untuk melakukan semua ini padaku. Yang aku sita adalah yang diambil ayahmu di perusahaanku, ucap Sean. Tapi Sean, pergilah. Sean berjalan meninggalkan Jessica dengan tangisan yang berurai. Wanita itu menatap nanar pria yang dulu memujanya. Dia pikir dengan menyuruh ayahnya untuk korupsi mampu menghancurkan Sean, tapi malah dirinya dan keluarganya yang hancur. Demi membalaskan sakit hatinya karena Sean memilih wanita lain, yang menjadi pendampingnya dibandingkan dirinya, kini dirinya yang hancur. Wanita itu pergi meninggalkan perusahaan milik Sean, menuju rumah sakit di mana sang mama dirawat, karena serangan jantung karena mengetahui sang suami yang korupsi mengakibatkan mereka tak memiliki apa-apa lagi sekarang. Sean melangkah dengan arogannya menuju ruangannya, dengan menggandeng sang istri. Anaya hanya menggeleng melihat ekspresi sang suami yang begitu arogan dan dingin. Dasar beruang kutub, jika di rumah dia sungguh menyebalkan dan sangat mesum sekali, batin Anaya. Sean memasuki ruangannya dan langsung duduk di kursi kebesarannya. Tak lama Morgan datang menghampirinya. Anaya duduk di sofa mengeluarkan ponselnya dan membalas beberapa chat dari Sina. Kita sudah ditunggu di ruang rapat, Sean, ucap Morgan. Naya, aku ke ruangan rapat dulu. Sebentar lagi daringmu akan dimulai. Gunakan laptop ini, Sean memberikan laptopnya pada Anaya. Ya mas, jawab Anaya. Sean melangkah mendahului Morgan yang kebingungan mendengar jawaban Anaya. Sejak kapan panggilannya berubah pada Sean, batin Morgan. Pria itu menepis pikirannya dan mengikuti Sean, yang lebih dahulu telah meninggalkan ruangannya. Sepeninggal Sean, Anaya mendapatkan info dari grup kampus jika dosen mereka tidak datang. Gadis itu kebingungan harus melakukan apa. Untuk jalan-jalan keluar dia trauma dengan gunjingan pada karyawan. Akhirnya gadis itu memutuskan untuk merebahkan diri di atas sofa. Sebenarnya tubuhnya sangat lelah. Dan dalam hitungan menit wanita itu masuk dalam dunia mimpinya. Setelah 3 jam di ruang rapat membahas kondisi perusahaan Sean, dikejutkan oleh pemandangan Anaya yang tertidur di atas sofa dengan gaunnya yang sedikit terangkat ke atas. Pergilah ke ruanganmu lebih dahulu Morgan, ucap Sean saat Morgan mengikutinya dari belakang. Tak mau Morgan melihat tubuh sang istri. Oke, jawab Morgan balik badan menuju ruangannya. Sean melangkah menuju sang istri yang tengah tertidur. Pria itu tersenyum tipis melihat wajah polos sang istri. Sean mengangkat tubuh sang istri untuk memindahkannya ke kamar pribadinya. Sean menidurkan sang istri perlahan dan menarik selimut ingin menutupi tubuh sang istri. Maafkan aku membuatmu kelelahan seperti ini, gumam Sean mengusap pucuk kepala sang istri dengan lembut. Pria itu segera meninggalkan kamar pribadinya itu untuk membahas hasil rapat tadi dengan Morgan.